Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika nahya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan. Sebelum kita mulai kajian kita ini, kita baca Fatihah dulu. Pertama, kita berdoa kepada Allah dengan bersilah masih ayat Fatihah. Yang sakit-sakit di badan kita diangkat oleh Allah. Yang sehat semakin bugar, yang bugar dipanjangkan usia. Kemudian kita juga berdoa dengan Fatihah ini kepada negeri kita yang sudah mulai waras, MK. Sudah mulai menunjukkan kewarasan negara ini. Pelan-pelan. Mudah-mudahan semakin waras ke depan, makin baik, yang jujur, yang baik-baik. Sudah saatnya yang soleh-soleh naik. Mudah-mudahan negeri kita bisa menjadi negeri thayyibah warahmatullahi insyaallah. Yang berikutnya kita doakan kepada saudara-saudara kita para pejuang di Palestina yang hingga saat ini masih menggempur. Maka tidak salah kita baca Fatihah buat mereka, semoga Allah menolong orang-orang yang soleh dan melaknat orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر أبناءهم، اللهم انصر نساءهم، اللهم انصر فقراءهم، اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود يا الله يا قوي يا متين يا قهر. Allahumma damir al-yahudi wa syuraka'ahum. Amin ya rabbal alamin. Baik. Mungkin sebelumnya sudah ada yang membicarakan ya masalah Palestina, mungkin khutbah Jumat. Karena sudah 34 hari gempuran ini. 34 sebulan lewat, sudah lebih sebulan. Ya. Sehingga orang-orang jalur Gaza sekarang buat mengungsi. Karena tempat mereka tinggal tak ada air sanitasi. Jadi tidak salah kita bicarakan lagi supaya umat Islam ini jangan terlupa ya tentang saudaranya sesama Muslim. Kenapa? Karena saat ini gempuran masih berlanjut. Tidak ada salahnya terus saja diulang-ulang di materi supaya kaum muslimin terus mendoakan saudara yang di Palestina. Baik. Ada pertanyaan yang akan kita jawab sendiri. Apa pentingnya aku peduli Palestina? Mungkin saya bertanya, saya menjawab. Ya. Tapi jika ada yang bertanya begini, kita akan jelaskan tidak pakai opini ya. Kita langsung jelaskan pakai dalil syariat. Dibagi-bagi dulu lepas. Biar konsentrasi ya. Sudah aman kopi semua beres. Baik, ibu-ibu sudah. Alasan pertama ini Pak, kenapa kita harus bela Palestina? Kenapa? Alasan pertama ini, kalau kita tak bela Palestina, nanti Allah tak mau menolong kita. Itu pertama. Entah ruwet pribadi kita, entah susah negeri kita, karena kita tak peduli sesama muslim, musibah yang kita alami tak mau Allah tolong kita, karena dulu kau pernah tak mau menolong orang Palestina.
tak empatik, simpatik dan empati terhadap mereka. Mana hadisnya? Wallahu, dan Allah fi aunil abdi, ya, akan selalu menolong seorang hamba. Seorang hamba itu dalam pertolongan Tuhan. Kapan seorang hamba itu ditolong oleh Tuhan? Maka nal-abd fi auni akhi, selama dia masih mau menolong saudaranya. Hadis sahih Imam Muslim. Itulah. Tak bisa cuek, kita nggak bisa. Kita nggak peduli, kita gitu. Nggak bisa. Ya. Makanya sikap kita, ya, nanti akan saya jelaskan. Jangan nyinyir, jangan membuli segala macam. Tapi biar saya kunci kepada, jangan tidak ada rasa empati gitu. Dan bahkan kita, hadis berikutnya, dipaksa oleh Tuhan, dipaksa oleh Nabi kita untuk simpati. Seperti orang begini, Pak. Kalau kalian baca Quran, kata Nabi, tak bisa menangis. Fatabak. Paksakan menangis. Mau lihat ayat-ayat asap sekubur itu. Ini harus dipaksakan. Bagaimana caranya? Ya berusaha dia untuk melembutkan hatinya supaya dia ingat akhirat. Nah, termasuk ini dia harus memaksakan dirinya, harus simpati dengan cara melihat foto, melihat gambar dan sebagainya. Ya. Ada seorang bapak itu, anak dia tertimbun di bawah runtuhan, tak bisa diangkat pakai beko. Didengarnya anaknya menangis, 4 orang anakku di bawah, didengarnya begini-gini. Ayah Allah, tak bisa ditolong. Bagaimana mengangkat tontonan begitu? Saya matikan itu, tak kuat saya. Kalau saya kena begitu bagaimana? Sayangnya kita ke cucu kita, ke anak kita, ayah. Jadi di sana di bawah 2 meter di bawah sana. Minta tolong. Bagaimana alat berat tak ada? Israel sudah mengirim tank. 2 hari lalu tembak tempat apa itu, palang merah yang membawa makanan, membawa minuman itu. Habis tembak mereka di belakang truk. Begitu jahanam ya kan. Ya. Nanti kita jelas nanti karakter mereka kenapa. Baik, kita lihat dulu hadis ini. Matsalul mukminin, perumpamaan kalian ini wahai orang mukmin. Kalian kan mukmin. Nah, perumpamaan kalian, ya, dalam kalian fitawadihim, berkasih sayang dengan saudara bersama muslim. 1. Wa ta'atufihim, dalam rangka kalian simpati. Wa tarahumihim, menyayangi. Wa ta'atufihim, dalam simpati. Sampai 3 kata Nabi, cinta, sayang, simpati. Sampai 3 Nabi ungkapkan kalimat ini untuk menekankan mukmin. 3 ini aku tekankan agar kalian mau peduli. Apa tuh? Ini matsalul jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Jika satu tubuh tersakiti, kata Nabi, maka tubuh yang lain, badan ini merasa, sahar itu artinya begadang malam. Humma itu demam panas. Bapak berjalan, kena batu, ujung kuku letak, buka kukunya begitu. Ya, betul nggak? Nanti mulut mengatakan, aduh, mulut. Mungkin air mata keluar berlinang menerangkan sakit perihnya, terbuka kukunya itu. 2. Yang ketiga, tangan tanpa diundang akan refleks megang. Tapi kan kita tak sesensitif itu. Betul nggak? Betul nggak? Nah, makanya kata Nabi mengancam langsung ini. Jika ada orang sholat malam, 1. Suka puasa sunnah, 2. Suka bersedekah, 3. Dan amal kebaikan lainnya, 4. Lalu dia berbuat buruk sama tetangganya, masuk neraka. Hadis sahih Imam Bukhari. Tak manfaat, tak sama orang tak simpati. Rasulullah, aku punya tetangga, kata perempuan ini. Kalau malam tetangga ini qiyamul lail, perempuan tetangganya ini. Kalau siang puasa sunnah, suka bersedekah. Tapi dia suka, terus kenapa? Mengadu. Dia tu'dil jiran bilisani. Dia suka mengganggu tetangga dengan lisan. Kata Nabi, 2 itu kalimat. Kata Nabi pertama, la khaira fiha. Tak ada manfaat kebaikan dia, kata Nabi.
Satu. Yang kedua, dia finnar. Dia masuk neraka katanya. Tak bisa kita nggak peduli masuk. Jadi dipaksakan begitu. Ya. Dipaksakan dengan cara kita melihat video, melihat begini, peduli ini salah satu bentuk kepedulian kita yang kita kaji, kita pelajari. Ya. Nah, tadi maunya tidak ada doa tadi. Doa itu jangan putus-putus. Ya, kalau bisa. Tiap subuh terus, ulun nasilah. Kekuatannya itu yang kita butuhkan untuk membantu saudara kita. Ya, jangan diremehkan doa ini. Ya. Karena Nabi Muhammad juga nasilah ketika terjadi peperangan dan melaknat kaum-kaum kafir. Baik, ini muttafaqun alaih. Jadi tubuh itu jika sakit kuku tadi, saya bilang tiba-tiba malam kan panas-panas badannya, begadang, berdenyut. Itu maksudnya begitu tuh, maksudnya hadis itu begini. Maksudnya begitu. Ketika satu aja bareng sini sakit gigi kan, dia berdenyut ke sini, bareng kejang-kejang begini. Artinya sakit, menahan sakit gigi gitu. Ya, perasaan tak enak. Nah, itulah. Tapi kita kan tak sesensitif itu. Maka kita harus memaksakan diri tidak egois, tidak peduli kepada sesama muslim. Ya, dilarang Nabi tidak peduli kepada sesama muslim. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan karakter orang bersama Nabi itu apa itu? Asyidda'u 'alal kuffar. Sama orang kafir punya sikap. Jangan berteman malah. Terus sesama muslim ruhama'u bainah. Digunakan ruhama itu. Rahim, bukan Rahman, Rahim. Dikasih sayangnya itu sampai ke rumah-rumahnya. Satu ketika Abu Hurairah dia itikaf di masjid. Satu sekali itikaf dapat sekitar 1, 2 sampai 3 parit. Satu parit, pahalanya satu parit. Parit itu menjauhkan dia dari neraka sejauh bumi dan langit. Pahalanya. Tiba-tiba ada orang minta tolong. Abu Hurairah, aku ada hajat begini-begini. Berdiri dia keluar dari masjid, dibatalkan itikaf, bantu orang. Lalu orang berkata, kenapa engkau batal itikaf? Pahalanya 3 parit. Besar. Satu parit menjauhkan dari bumi dan langit ke neraka. Kata dia, jika aku itikaf dapat 3 parit. Jika aku bantu saudaraku ini, aku mendapat 7 parit. Duduk, mau ditemani sampai ke kantor-kantornya. Menunggu gitu. Kan jarang begini nih. Ngompenin banget gitu. Siapa elu? Tapi pedulinya tuh loh. Yang begini ini nggak bisa pakai rupiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita karakter beliau, tidak mau beliau mengecewakan orang. Jika ada orang memohon kepadanya, dia tak punya, dia alurkan itu kesimpulan-simpulan. Namun mematahkan hatinya tidak. Itulah Nabi, rahimnya, Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihim ma 'antum 'alaihim. Nah, nanti ujungnya apa itu? Raufur Rahim. Ya, Rauf itu pemaaf, penyantun dan baik. Jadi inilah dua, sebenarnya banyak ya. Inilah dua ini Pak menyebabkan kita harus mau peduli sama Palestina. Ya, sebab kalau kita nggak Palestina nanti nggak peduli, Allah nanti tak mau menolong, Allah cuekin, Allah biarkan. Ya. Yang kedua, Allah tidak beri kita kasih sayang. Baik, sebelum kita masuk dalam, kita kaji dulu sebentar syarat agar tercipta negeri makmur dan sejahtera. Apa sih syaratnya? Supaya Indonesia ini makmur, sentosa, sejahtera. Baik. Syarat seorang pemimpin berhasil dalam pemerintahannya adalah dalam buku Reinventing Government yang dikarang oleh David Oswald, buku yang bercerita tentang teori pemerintahan, dinyatakan bahwa syarat pemerintahan dianggap berhasil jika memenuhi 2 hal. Ya, ini penemuan kajian tentang ilmu kepemerintahan oleh David Oswald. Yang pertama kata dia, prosperity. Apa ternyata? Kesejahteraan. Kalau lihat kamus itu,
artinya subur, rezeki, anak-anak daripada ini ya. Subur, artinya begini, dianggap pemerintah ini berhasil jika seandainya urusan pangan papan aman. Ya. Jadi makanan murah. Ya Bu ya. Ini Ibu beras naik nggak? Beras naik. Minyak, telur, cabai, beras, bapaknya anak naik juga. Ya. Pada naik. BBM, Masya Allah ya. Tetap segitu aja, jangan harapan turun. Ya, yang turun anak Jokowi. Turun semua jadi jabat. Ya, baik. Udah, jadi ini awalnya. Jadi kalau kita dulu lihat kita macan Asia di zaman Pak Soeharto, ya. Saya ingat kelompok capir. Ya, swasembada beras luar biasa. Macan Asia, lumbung padi. Ya, swasembada beras luar biasa. Ya, saya urusan itu ya. Jadi masyarakat itu gak penting politiknya, perutnya aman. Itu tuh. Mau ada bintang pamungkas macam-macam di zaman itu. Apa itu yang fatwa kan banyak itu dulu itu yang tokoh-tokoh begitu bersebar bahar bersebar. Tapi masyarakat pada dasarnya untuk urusan perut dia aman. Sebagian atas-atas saja. Jadi dianggap seorang pemimpin itu aman jika dia mengamankan urusan yang bersifat mendasar. Maka Nabi Muhammad dia mengamankan istrinya dalam setahun dia stok 2 ton gandum istri-istrinya itu. Urusan perut aman ini. Jadi laki-laki ini ibu tanggung jawabnya 3 nih kepada istrinya. Yang pertama urusan makan aman. Yang kedua tempat tinggal. Ya, itu tanggung jawab suami itu. Mau tinggal di kontrakan mertua indah di mana terserah. Yang penting jangan di bawah kolong jembatan. Pertama kewajiban suami ngasih makan istrinya. Yang kedua apa tadi? Tempat tinggal. Yang ketiga menutupkan auratnya, pakaian. Sudah. Kalau ada mobil gimana? Mobil itu sunnah mau angkat tapi. Iya. Kalau minta mobil ya nggak apa-apa ya. Ada mau angkat nanti. Ya. Yang tiga ini sama tanggung jawab. Tanggung jawab suami 3. Antak amah idza tu'imta kata Nabi. Jika suami makan, istri harus makan. Yang kedua, wa antak suha idza kasaita. Jika berpakaian suami, berpakaian istri. Ya, lalu wala tahjur illa fi bait, di tempat tinggalnya, punya tempat tinggal. Ini pemimpin dianggap berhasil jika urusan makan, papan, ya, sehari-hari semua murah-murah. Alhamdulillah. Betul nggak? BBM pertama 2000. Ya mungkin ya. Ya turunlah sedikit, jangan 14 menit. Mahal saya beli. Ya. Nah, turun dikit. Itu pertama, syarat sebuah negeri itu dianggap, pemimpin itu dianggap berhasil. Kira-kira Presiden Bapak ini sama nggak? Aman nggak urusan begini nih? Impor ya? Importir. Baik, yang kedua, kata David Oswald, security, keamanan. Perut aman, situasi aman. Satu saja ini bolong, gagal. Ya. Umpamanya, aman, jam 2 pun malam perempuan jalan gak ada megang. Tapi perut lapar. Nggak nyaman hidup begini. Atau umpamanya, situasinya beras murah, BBM murah segala macam. Tapi tak aman. Taruh motor hilang, taruh mobil benyok, jalan dikit begal. Tak nyaman gitu. Saya termasuk di pemulang itu, motor itu harus ke rumah. Karena kalau dulu ada maling, malam-malam keliling. Sekarang masih. Maling itu siang-siang. Ya, jam-jam 2 kan sepi, jam 12, jam 1 kosong, rumah tutup-tutup. Maling masuk ke rumah langsung. Habis dijebolnya tetangga saya. Coba kondisi keamanan. Apalagi keamanan negeri, pulau. Saya nggak usah kaji, Bapak lebih paham. Ya.
Security. Jadi security dalam negeri, luar negeri, dalam rumah, luar rumah harus aman. Jika presiden mengamankan ini dan menjamin ini, berhasil. Satu, security. Yang kedua, keadaan makanan. Sudah selesai. Itu aja. Cukup dah. Ada orang bilang pendidikan. Itu pendidikan itu kemakmuran yang sifatnya menopang. Kalau perut lapar, profesor doktor pada botak semua di sini. Ya, apa namanya, negeri kita ini banyak yang botak, maksudnya yang pintar-pintar. Ya, tapi perut lapar nggak nyaman. Kemenangan Yahudi itu agak cerdas otaknya. Kata pengamat, kalau kita dari 1.000 orang, profesornya itu 5 sampai 10. Kalau mereka itu dari 1.000 orang 50 profesor. Memang sengaja ya. Itu nanti akan kita jelaskan tidak belakang tentang mana. Baik. Ternyata gini Pak, penemuan David Oxford ini 14 abad yang lalu sudah Allah jelaskan. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah telah memberi makanan kalian dari kelaparan, beri makan. Nah, itu dari prosperity. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Masya Allah. Itulah menunjukkan agama kita ini benar. Alhamdulillah ya Allah. Syukur kita Pak. Coba kalau dari orang Buddha, Hindu, Konghucu, ya, Nasrani coba. Jadi kita sudah dipatenkan Tuhan kita ke neraka itu. Kalau tak dapat hidayah ya, alhamdulillah. Selama kita muslim tak menyekutukan Allah, harapan ke surga dapat insyaallah. Tahu Bapak dari mana? Karena Nabi berkata, wahai sahabatku Mu'adz, tahukah kalian engkau apa hak Allah yang harus Allah penuhi, yang harus kita penuhi? Anta abuduhu, sembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan. Ini hak Allah ini, Pak. Jangan sekutukan dia, sembah dia, selesai. Terus tahukah engkau apakah hak Allah, hak kita yang harus Allah penuhi? Tak tahu saya Rasul Allah wa Rasulullah. Apa kata Nabi? Hak kita yang harus dipenuhi oleh Allah adalah Allah harus memasukkan kita ke surga selama kita tidak menyebutkannya. Hadis Imam Bukhari, tak menyebutkan Tuhan. Tapi jangan, kata Nabi, jangan ceritakan orang ini. Nanti malas orang beribadah, ya tak sholat, penting tak menyebutkan Tuhan. Iya, tapi kayak teh celup nanti di api neraka, dicelupin di air panas 1000 tahun, mati kita. Ya, jangan membuat jadi malas. Yang penting gak menyekutukan Allah. Ya, alhamdulillah ya, kita bersyukur sama Allah. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Orang non itu ngejek kita. Mereka belum selamat, tiap sholat minta tunjuki kita sudah ditunjuki. Padahal ayat itu menjelaskan dua kata para ulama. Pertama, kenapa minta petunjuk? Satu, karena tidak ada jaminan petunjuk itu akan melekat di jantung kita. Nggak ada jaminan. Tiba-tiba orang menjadi murtad, berubah pikiran, kasih duit 1 koper, berubah pikiran. Nggak ada jaminan. Makanya kita minta terus supaya petunjuk itu nempel, melekat. Satu. Yang kedua, petunjuk itu berubah menjadi pahala. Ya. Makanya kita diminta alhamdulillah ya. Ini agama kita ini Pak semakin dibongkar, dibuktikan, semakin nampak kebenaran. Mau apa? Penemuan-penemuan semua coba. Apa? Kenapa umat Islam kalau dia bersin ditutup begini? Nah, kenapa ditahan? Nabi suruh tutup, kalau bersin tutup mulut. Atau bukan, menguap ya. Nah, kalau bersin direndahkan suara. Karena orang kalau dia menguap tutup, itu akan menguatkan saraf pengingatnya. Ya. Saraf pengingatnya, jadi tidak pikun harapannya. Ya, apalagi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuat kebaikan terhadap diri kita dari penemuan-penemuan hadis itu para ilmuwan.
Jadi, alhamdulillah, penemuan tentang teori pemerintahan pun Quran sudah bicara ya. Jadi allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Makanan dan kedua ini Pak hilang dari Palestina. Betul. Minimal satu nggak ada, dua-duanya hilang. Nggak ada. Lihat. Saya juga di sini susah cari nafkah Pak sekarang Palestina juga saya Pak. Iya, engkau tempat yang aman. Engkau bisa jual eskobok, cincau semacam-macam bisa. Di sana tak bisa sudah. Kebutuhan mereka tinggal menunggu. 4 juta lebih kurang di Yordan mengungsi sudah. 2 juta di daerah Syria. Ya. Kemudian lebih kurang 3 juta lah. 3 juta lah di Gaza itu. Udah, awalnya mereka pendatang, kita sudah tahu sejarahnya itu, ya datang geser, mereka awalnya eksodus semacam para pekerja begitu. Apa terjadi? Lama-lama mereka menguasai sehingga sekarang 85% tanah Palestina diambil mereka, perampok, maling, bajing loncat ini. Tinggal 15% lah. Nah, baik. Ini ada yang saya ingin tajamkan nanti ya, karena soalnya di tempat kita ada yang di Ustadz pula ya. Nah, udah, ini jelas ini. Bagaimana sikap kita? Sikap kita kalau diambil harta kita, bagaimana? Hah? Lawan. Bukan kita suruh pindah hijrah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pria datang ke Nabi. Ya Rasul, jika ada orang mengambil hartaku gimana? Kata Nabi, la tu'ti malak. Jangan kasih hartamu kalau diambil orang. Bagaimana jika dia merampasnya? Kata Nabi, isra, lawan, berantem, berkelahi, perang. Wah, boleh. Dibolehkan Nabi kok. Bapak punya motor di Indomaret, ada begal gitu. Pertahankan itu, motor itu. Ya Rasul, bagaimana jika ketika aku mempertahankan motorku itu, harta kita itu, aku mati. Kata Nabi, fa anta syahid. Bukan mati sia-sia, mati syahid, terhormat matinya. Melebihi husnul khotimah itu. Mati itu tanpa ngantri di mizan. Dia bukan membela agama, mempertahankan motornya. Atau Palestina, mempertahankan tanahnya dia. Mati syahid. Itulah keluar resolusi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu bukan hadis. Tapi jangan disalahkan, dia mengambil dari hadis Nabi ini. Kata dia, apa itu? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air ada beriman, bagian iman. Tak ada hadis, itu bukan hadis itu. Ungkapan beliau untuk mengatakan bahwa jika engkau menjaga negerimu itu, imanmu itu bertaruhannya. Ibadah itu. Menjaga negeri ini pahala ibadah. Tiga orang mengatakan bahwa Palestina itu nanti Hamas melawan, ini melawan, dianggap dia teroris juga sama negeri ini. Ada ustadznya, nanti kita pertajamnya. Tapi biar saya katakan dulu. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat ini. Kapan perselisihan seseorang dianggap selesai? Perselisihan jika ada orang berdebat-debat di meja di forum. Kapan selesai? Lihat, kita langsung ke tengah. Wa ma anzalna, dan kami tidak turunkan, kata Allah, ala abdina, kepada hamba kami, yaumal furqan, hari pembeda. Kapan hari pembeda itu? Yaumal taqal jam'an, ketika terjadi pertempuran. Kalau sebelum bertempur ini Nasrani, Palestina belum berkelahi, mungkin kita bisa beda pendapat. Begitu sudah jadi pertempuran, Allah sudah mengkotakkan kita nih. Udah perang soalnya. Engkau di pasukan kaum muslimin atau Zionis. Selesai. Nah, nggak ada tengah-tengah itu. Ini ranahnya akidah. Begitu tengah-tengah sikap kita, munafik. Tak bisa, ini bukan fikih. Kalau fikih itu bisa tengah-tengah. Ya, Imam Syafi'i mensunahkan kunut, Imam Ahmad bin Hanbal tak mensunahkan kunut. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad Shalih Al Utsaimin, kalau kalian berimam kepada yang berkunut, angkat tanganmu. Kalau engkau nggak berkunut, tapi imam berkunut, angkat tanganmu. Kau usah baca apa-apa, angkat tangan aja. Kenapa? Ju'ilal imam yu'tam nabi. Imam itu diikuti untuk diikuti. Jadikan imam untuk diikuti. Tapi begitu akidah tak bisa, Pak. Dua saja porsinya itu. Surga, neraka, hitam, putih, mukmin, kafir. Tengah-tengah munafik namanya.
Harus jelas. Makanya sudah saya dulu pernah sampaikan saya itu Profesor Najib, salah seorang ulama dari Malaysia, dia pukul meja. Jangan katakan adil itu di tengah-tengah. Ini batil, ini hak. Dia ingin adil di tengah-tengah dia. Kata dia, hak itu adalah harus memihak kepada yang adil. Yang hak, hak ya. Yang hak itu, yang adil itu memihak. Jangan katakan adil itu tengah-tengah. Tapi adil itu adalah memihak kepada yang benar. Akidah soalnya. Bapak nggak usah ragu. Ini banyak sekarang ini apa-apa ini. Partai-partai. Nggak usah ragu. Pakai baju ini saya. Saya partai para ustadz saya. Orang yang jujur. Tak cawe-cawe. Kayak gitu kan. Jelas saja nggak usah takut-takut. Saya posisi saja. Pasang bendera. Saya di posisi ini. Kalau dia yang posisi warna lain, saya posisi warna ini. Udah jelas di penista agama umpamanya. Partainya. Atau yang partai yang khianat. Macam-macam lah itu urusan politik ya. Tinggal lagi saya katakan jangan takut menyarungkan diri kita ini. Orang mencap kita. Ada di antara ustadz yang kadang-kadang supaya diterima di sini ceramah, supaya diterima di sono ceramah, supaya diterima di sana di atas tanah terima. Dia nggak jelas sikapnya itu. Jelas itu. Kalau pada saya tak ada sampai saya dikatakan di Tangsel itu ustadz radikal. Ternyata radikal saya disebut. Saya udah tahu juga ya. Jadi yang saya sampaikan cara begini nih, saya disebut radikal. Saya tahunya ketika jadwal saya taraweh waktu itu sebuah tempat di sana Pamulang, potong dihilangkan kan. Nah, panjang ceritanya. Tinggal lagi nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Sekarang udah berhasil saya sudah. Dakwahnya berhasil. Saya sudah jadi radikal. Radikal bebas. Ya. Baik. Jadi begitu ada perang, Pak, Ibu Bapak, jangan lagi Bapak bingung-bingung itu. Entah benarnya ini, jangan lagi bingung, udah perang soalnya nih. Tempatkan diri. Engkau menyebelahi orang yang suka menghantuk-hantukkan kepalanya ke tembok, nah, atau yang dia mensujudkan membela Aqsa. Udah selesai itu. Udah jelas itu. Tinggal pilih saja. Nggak ada lagi sudah. Begitu kita tak punya sikap, nanti Allah sudah membelangkan kita di mana kita berada. Baik. Saya masuk dulu. Apa yang harus saya lakukan di sini? Saya ngapain di sini, Pak? Di negeri saya ini apa? Saya aman, tidur, makan 3 kali sehari. Ya, cuma baca berita doang. Ya, duduk-duduk pengajian, sholat aman, makan, nyantai. Sementara di sana itu menghitung jejak mereka. Di mana saya mati? Ya, anak-anak sudah tawakal sama Allah. Ditulis tangan malam-malam, tulis sama ayah. Supaya ketahuan kalau mati anaknya di mana. Mereka bareng-bareng malam-malam bersyahadat. Udah begitu, Pak. Udah bersyahadat mereka malam-malam. Perempuan pakai jilbab rapi, pakai baju bagus, sarung tangan, sarung kaki. Kenapa rapi? Jika sekonyong-konyong datang rudan Israel, minimal jenazah saya ditemukan tertutup aurat. Udah begitu, udah pasrah sudah. Tak ada mikir-mikir lagi mana kuliner, poles-poles mobil, nggak ada. Begitu kondisi mereka sudah. Ya, untuk makan bertahan saya sudah cukup. Sekarang ini berita kemarin saya dengar itu tinggal 4 hari lah pertahanan makanan. Karena alasannya ingin dibom ini. Apa namanya? Tahu sendiri Bapak bagaimana mereka membuat siasat bahwa akan apa katanya? Bahwa Hamas ini memperalat penduduk setempat. Nanti saya jelaskan setelah menjelaskan ini dulu. Apa sikap kita pertama? Pertama sikap kita begini, Pak. Jangan nyinyir, mengolok-olok pejuang Palestina dan orang-orang yang membela serta membantu mereka. Jangan nyinyir. Ada, saya dapat postingan orang-orang Salafi. Ini bagus ini. Salafi. Jika Anda ahli sunnah wal jamaah, jelaskan pendudukmu. Kondisimu jelaskan katanya. Ini Palestina jangan engkau mencibir segala Hamas belum tentu baik. Sementara jenazah tiap hari mati, anak-anak 4.000 mati. Kemana kalian, pikiran kalian? Marah ini. Ini Salafi yang jujur namanya. Istilahnya NU garis lurus. Udah mencabir begini-begini orang sementara jenazah terus anak-anak kecil mati. 4.000. Apa salah anak-anak itu? 2 tahun mati, 3 tahun mati. Ya Allah.
Coba ingat itu. Apa salah anak itu? Sehingga di Quran berkata nanti Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat. Allah bertanya kepada bayi-bayi, bi ayyi dzambin qutilat. Nah, kenapa kalian mati? Dosa apa yang kalian lakukan sehingga kalian mati tewas? Tuh, Allah bertanya. Maka kami mati kena perang ya Allah. Kami tak tahu apa-apa. Tahunya kan cuma main-main aja. Ditembak, dipom. Ya. Makanya jangankan tak usah kita membela Israel aja. Nyinyir saja kepada Hamas. Soalnya begini, ada jenderal jubir dari jubir dari Israel itu ya. Namanya saya sulit menghafal karena bahasa Israel. Ya. Bahkan dia mengambil fatwa itu, Syekh Saleh Fauzan sama Syekh Saleh Al Utsaimin diambilnya tentang larangan demo. Ini Hamas kata dia menyuruh anak-anak ini orang sipil supaya berlindung dia. Kata mereka berlindunglah di bawah-bawah itu, di torongan itu, di rumah penduduk itu orang-orang bersembunyi Hamas. Sampai sekarang di bom mereka itu alasan mereka memborbardir penduduk setempat. Padahal tak ditemukan alasan itu, bohong, hoak semua. Itu bagaimana mereka? Datang dari kita ini Allah Hamas itu bantuan tak sampai macam-macam. Ya, sudah itu sudah banyak, sudah menantangnya. Tak boleh mencibir. Jadi mereka muzaharah tak boleh, demonstrasi dilarang, di Indonesia juga dilarang. Di cara mereka berlindung mereka ini supaya mereka bisa. Nah, sifat nyinyir ini, Pak, tidak usah Bapak membela Israel, nyinyir saja kepada pejuang-pejuang Al-Quds. Jadi di Gaza itu cuma ada Hamas dengan Izzul Al-Qassam. Nanti ada Serdadu Al-Quds. Nanti untuk tepi barat nanti ada lagi tuh Lion, semua pejuang ini yang kecil-kecil ini. Yang mereka ini tak nampak anak muda mereka ini. Yang di tepi barat ini. Yang mereka juga melancarkan serangan ini. Negeri dia dijajah ya. Ya. Terus bagaimana sikap orang nyinyir? Saya sampaikan dulu. Apa dulu? Orang yang nyinyir, jadi semua tuduhan ke Hamas itu bohong semuanya. Tuduhan-tuduhan itu semua fitnah. Engkau ini menolong, tidak memfitnah pula ini. Orang mati-matian berjuang membela agamanya, membela negerinya lah. Tak usahlah katakan orang itu umpamanya mempertahankan agamanya, mempertahankan negerinya saja lah. Mempertahankan negeri aja sudah pahala. Ya. Jadi orang Hamas itu Serdadu Al-Qasr, Serdadu Al-Quds, macam ya. Tapi yang nampak ini Hamas karena ketika perang antara Taliban itu dengan Amerika, itu tank-tank itu ada sekitar separuhnya itu sudah masuk ke Palestina itu, kata pengamat. Ya, yang ditinggalkan Amerika hasil perang antara Taliban sama sekutu apa itu? Nah, itu separuh sudah masuk ke Palestina. Alat-alat perangnya, sehingga mereka canggih alatnya. Nah, nyinyir lagi. Nyinyirnya apa itu? Itu kan Hamas yang duluan, yang nembakin. Kenapa duluan nembak tuh? Ini orang nggak baca, ini Ustadz soalnya kayak ini. Tak baca ini Ustadz. Kan Hamas memang betul itu, yang Hamas duluan. Tanggal 7 itu Oktober. Tapi dia tahu sebelumnya apa terjadi. 13 hari acara pesta. Orang Yahudi itu menginjak-injak Masjidil Aqsa. Iya, membuat tanduk-tanduk di trompet sebagai tanda itu bahwa mereka itu menguasai wilayah Sudah. Ya, tak hormat kepada masjid, berjoget-joget, suara berisik, segala macam. Akhirnya kan marah ini, tembak ini. Ini Ustadz tak baca sebelum ini cerita ini. Ibarat begini, Bapak jalan. Bapak lihat ada orang memukul orang kepala, jatuh dia dari motor. Kamu kurang ajar begini ini. Bapak tak tahu anak dia yang naik motor ini, sebelumnya anak bapak itu ditebas leher sama dia, orang itu. Paham saya? Jadi kita jangan melihat kenyataan dulu. Kenapa dia langsung menggampar orang itu? Karena ada sebelumnya anak dia tewas, dipancung lehernya begal ini. Nah, ini nggak dibacanya ini. Dia melihat kenyataan aja begini. Walaupun mungkin salah katakan. Tapi dalam perang, Pak, tak masalah itu. Ya, perang itu kata Nabi al-harbu khadah. Perang itu tipu daya. Siapa menang? Siapa menang? Siapa duluan aja. Tipu, membohong nggak apa-apa. Karena harus itu. Khadah, tipuan kata Nabi. Nah, katanya berantem dengan Fatah.
Itu Fatah itu apa sih? Itu kan pemerintahan boneka dibuat Amerika sama Israel itu. Ketika dulu tahun 2015 kalau nggak salah saya, pemilihan partai itu partai Hamas yang menang. Dia nggak membangkang, hampir separuh itu. Hamas menang dia, didukung sama penduduknya. Penduduknya mendukung Hamas itu. Dari mana orang bisa berpikir ini? Kadang-kadang nggak tahu, dia langsung aja mencap. Ya, kalau ada begini nih Pak, perhatikan ayat ini. Ini cerita orang munafik. Min sifatil munafiqin. Di antara sifat orang munafik adalah jika ada perang, kalian lihat kata Allah, orang munafik itu yanzuruna ilaika taduru mata mereka bolak-balik, ketakutan mati soalnya. Perang nih. Bahaya nih. Terus fa idza dzahabal khaufu salakukum bi alsinatin. Tapi jika sudah perang reda, situasi kembali normal, mereka mengejekmu dengan lisan mereka yang tajam kata Allah langsung. Apa ngalah kamu? Alah, ini Hamas belum tentu benar, alah. Itu bantuan tak sampai, macam-macam lah. Nyinyir aja. Orang mendengarnya nggak nyaman gitu. Tidak usah dia membantu Israel, tak nyaman saja orang. Apa efeknya? Perhatikan, kalau dia tukang ibadah, ya, tapi rajin beribadah dia Pak. Kata Allah, ulaika lam yu'minu. Mereka itu tidak orang beriman, tak beriman. Fa'ahbatu Allahu a'malahum. Seluruh amal dia dibuang pada Allah. Padahal dia minta ke Allah amal disetorkannya tahajud qiyamul lailnya. Tapi Tuhan membuang itu sampai dibuang sama Tuhan. Karena di satu sisi dia mengejek dan nyinyir kepada orang-orang yang membela agama. Coba kandas saya. Ini fa'ahbatu digunakan amal, bukan amal. Satu amal. Amal itu untuk jamak. Amal-amalnya. Sholat banyak, sholat, zakat, haji. Buang semua. Makanya kata Nabi, ada orang berkata satu ucapan, kata Nabi. Tidak dia pikirkan itu ucapan itu. Mengalir aja. Tapi ucapan itu membuat Allah marah. Lalu Allah mencampakkan dia ke neraka sejauh timur dan barat. Hadis Muslim. Nggak boleh kita kata-kata yang aneh-aneh. Umpamanya ada pejabat yang ngomong begini. Saya nggak mau sebut namanya ya. Kata-kata begitu hati-hati, pikirkan. Mungkin dia lihatnya bobroknya pemerintahan ini, dia berkata seperti itu. Jangankan manusia biasa, malaikat saja kalau masuk jadi iblis. Ada yang ngomong gitu. Perhatikan ya, sementara Allah memuji malaikat apa? Jibril. Kata Allah, nazala ruhul amin. Diturunkan seseorang malaikat yang amin, dapat dipercaya. Kalau dia katakan begini nggak masalah. Dia katakan jangankan orang yang baik aja, kalau masuk ke sistem pemerintahan kita jadi setan, nggak masalah. Tapi dia ambil konten malaikat gitu loh. Nggak boleh ngambil konten malaikat, azab kubur, sorga, neraka. Jangan sentuh itu. Itu ucapan ringan loh. Tapi Allah bisa marah karena kita menghina Tuhan itu. Wala in sa'altahum, jika kalian bertanya kepada mereka, kenapa kalian buat canda gurau ayat-ayat Allah ini? Ya. Kata mereka, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma sendau gurau aja, main-main supaya rileks lah, jangan tegang-tegang. Tapi kata Allah, kul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Muhammad katakan kepada orang yang mengolok-olok ini, apakah urusan ayat-ayat Allah, urusan Allah, urusan Nabi dan Rasul, mereka membuat pengolok-olokan? Jadi ini ayat tanda sekali ya. Nggak boleh, apalagi sampai menghina. Baik. Lalu ada orang mengatakan belum tentu Hamas itu benar. Baiklah, saya akan sampaikan ke Bapak hadis sahih ya, supaya Bapak yakin benar nggak mereka itu pejuang. Karena kata mereka dibuat mereka lah tameng ini orang-orang sipil itu bohong. Ya. Bapak tahu 76 diteliti oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi dengan tafsirnya itu.
Dia mengatakan 76 itu sifat karakter Yahudi itu, Pak. Semua sifat buruk ada pada dia. Ini saya tadi. Jadi semua sifat buruk ada sama dia. Saya masuk ke daerah Palestina, daerah Mesir, ya sebelum perjanjian Camp David itu. Setelah diambil Mesir daerah itu, Bapak tahu, busuk hati, pendengki, pembenci, teroris, pendendam, melanggar hukum, tak mau tahu, keras kepala, semua 76 di Quran kata Syekh Al-Marwazi. Apa terjadi? Jadi begitu mereka mundur di pukul Mesir, mundurlah Israel ini. Bapak tahu, mereka dulu mereka gitu, punya tanah langsung bangun. Punya tanah langsung bangun supaya megang terus negeri tempat itu saya lihat sendiri dengan mata saya. Begitu mundur, dipukul mundur ini Israel, dihancurkannya seluruh gedung-gedung dia. Karena dia tak pengen gedung dia dipakai sama orang Mesir. Kalau kita masih ada, jembatan Belanda, gedung kota tua, masih ada. Ini pendengki mereka parah sekali. Bisa lihat. Ya, saya lihat di perbatasan tuh begini loh. Jadi dikurung banget apa ini. Nah, sekarang kita kembali dulu ke sekedar supaya nggak opini. Opini agak-agak ngarang-ngarang. Kita kembali ke dalil supaya kita jelas sendiri. Saya cepatkan saja. La tazalu ta'ifah min ummati, akan senantiasa ada golongan dari umat kata Nabi, zahirina 'ala haq. Mereka itu zahir itu nampak dalam kebenaran. Li'aduhim qahiri, terhadap musuhnya dia tundukkan, tak takut sama musuhnya, berani. La yadurhum man khalafahum, tak ada pengaruh bagi mereka terhadap orang yang mengejeknya, membunuh. Tak ada pengaruh. Mereka tetap kokoh. Sudah? Lihatlah kaum ini. Berani dalam kebenaran. Saya cepatkan lagi. Langsung ke bawah kita. Wa ainahum qala. Ya Rasulullah, di mana mereka? Kata Nabi, Al-Muqaddas. Wa aqnafi baitil Muqaddas. Mereka itu di sekitar Baitul Maqdis. Ada dua itu. Pejuang. Kalau enggak Israel Zionis, sama Palestina ini, Hamasnya, Al-Qudsnya, macam lah. Ya, hadis di bawah isnaduhu sahih. Sanadnya sahih hadis ini. Kira-kira yang mana ini? Prediksi Nabi itu kemana? Ini Nabi berkata lah ya. Nabi mengatakan mereka itu benar. Nabi yang mengatakan, jangan Ustadz ini mengatakan lagi. Sudah Nabi Rasulullah mengatakan benar. Tiba-tiba ada menyalahkan. Kira-kira yang mana itu? Pasti min aknafil baitil muqaddas, yang berada di Baitul Maqdis, yang menjaga Baitul Maqdis dari kesucian, kekotoran, menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sebagai dalil untuk menjelaskan kepada kita tentang hal itu. Sebagai penutup, orang mukmin terbagi dua. Ada mukmin yang duduk-duduk cari aman, sholat, ibadah, baca Quran segala macam. Ada mukmin yang berjuang jalan Allah. Dia bela Palestina dengan uangnya, dengan segala macam. Ada dua mukmin nih. Kata Allah yang istimewa, yang ada juangnya. Di sini ayatnya, faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azim. Allah mengutamakan orang mukmin ya dari yang duduk-duduk, yang membela, yang ada mujahidnya. Nah, Bapak tak harus perang ke sana. Duitnya begitu peduli, Bapak balas dengan medsos dan sebagainya. Itulah bentuk bahwa kita peduli kepada saudara kita. Sudah syuruk, boleh pulang. Afwan. Bismillah. Bagi jemaah yang ingin bertanya, silakan. Nah itu deh. Sambil nunggu suruk aja deh. Waalaikumsalam.
juga membuat saya tidur karena ada satu yang menurut saya pertama adalah dunia ini memang muslim semua, tapi yang pertama justru kita suka dengan atau politik yang dalam dan itu tidak menjadi ada. Jadi berbeda apa yang ada. Yang kedua, juga yang perlu kenapa kita bercara-cara dalam mahasiswa mendapatkan jalan. Tapi dalam yang kedua ini menimbulkan AHE lewat MK dan presiden telah menjadi pengkhianat dalam reformasi 98, di mana kita mengembangkan produk pada saat itu. Tapi sekarang AHE ini dibiarkan begitu saja, kalau mereka melakukan reformasi. Tapi AHE-nya malah dibiarkan. Terus juga yang jadi pertanyaan saya, bagaimana bahwa kita berbicara sama yang kedua tadi bahwa kami Ya. tadi kalau saya pribadi yang kedua sebagai pengkhianat dalam Ini masalah berat ini. Ya, tapi beliau minta tanggapan saya. Jadi yang ingin saya sampaikan memang ada perintah agama. Rasulullah bersabda, al-jihadul akbar, jihad yang paling besar kata Nabi, kalimatul haq, menyampaikan kebenaran ala sultanin jair, kepada pemimpin yang zalim. Jadi kita harus sampaikan, walaupun di masjid Allah perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat enggak itu? Ayat enggak? Ayat. Allah perintah kita jangan makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafa. Ayat enggak itu? Ayat. Allah perintah kita berdagang yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzab. Ayat itu? Ayat. Allah perintah aqimus shalah. Terus saya baca, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahudi wan nasara awliya. Ayat enggak itu? Kenapa yang ono disuruh saya sampaikan engkau diam, yang ini tidak? Tak boleh saya menyampaikan ayat ini. Al-Maidah 51 ini. Nah, la tattakhid ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ayo orang beriman, jangan pilih orang yang di luar kalanganmu menjadi pemimpinmu. La ya'lunakum khabala. Nanti mereka itu sudah hanya membuat kalian susah, kata Allah. Di luar kalanganmu itu cara pikirnya, cara pendapatnya, karakter mereka, kezaliman, jangan pilih yang beda dengan engkau, ya, yang merusak demokrasi segala macam, yang tak sesuai dengan semangat reformasi umpamanya. Oh, di luar kalangan banyak nih, yang kira-kira nggak tegak lurus dalam kebenaran. Nah ini, makanya saya teringat Muhammad Nasir. Negeri ini kata dia, Muslim ini, Islam ibadah dibiarin ini. Apa beribadah mau lama-lama di masjid sejarah. Islam ekonomi diawasin, Islam politik ditekan. Ya, itulah kondisi kita. Yang menekannya orang Islam. Inilah sakit hati kita. Ya, gimana kita nih? Memang begini Allah buat anda. Makanya ada Islam munafik, ada di antara munafik. Tak sesuai dengan anu. Nah, maka sampaikanlah hal itu tetap di masjid. Sampaikan aja ayatnya. Dan itu sesuai Pancasila. Pasal 29 sesuai kan kita menyampaikan ayat kita kok. Hanya tidak boleh praktis saja. Saya sebut partainya. Jangan. Rambu-rambu aja. Tapi Bapak ini ngomong, saya tahu arahnya ke sini nih. Ke Wapres yang ini nih. Capres yang ini nih. Yang nggak masalah. Karena memilih kita. Saya pilihkan sesuai Quran. Ini ayatnya nih.
Emang memilih kita, masa emang kita nggak nyoblos diam-diam aja, kita nggak nyoblos sini atau nyoblos sini. Saya pilihkan sesuai dengan Quran mana? Ini nih, dengan Quran. Emang harus memilih. Hak batil benar salah harus memilih. Tiba-tiba ayat ini agak sedikit, Bapak ini nggak tengah-tengah ini. Ya, apa boleh buat? Kan tuntutan syariat begitu. Emang harus menyebelahi kita kepada sesuatu yang hak dan sesuai petunjuk Allah. Tapi sifatnya seperti begini, tak boleh memilih pemimpin namanya yang dia itu partainya dan dia suka menistakan agama. Oh, tak boleh. Ayatnya 140 An-Nisa. Kalau saya baca panjang nanti. Tak boleh juga kita milih pemimpin yang suka maksiat. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa dari korupsi tak boleh. Sudah? Suratnya mana itu? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal jangan tolong-menolong terhadap dosa. Ini jelas MK nih ya, MK. MK sudah menyalahkan putusan itu. Nanti ada orang bertanya kepada saya, berarti milih itu gimana Pak? Karena kita sudah tahu secara itu etika berat soalnya dilanggarnya. Bagaimana tuh? Boleh nggak milih itu? Kalau menurut syariat tak boleh. Karena ada namanya dosa jariah. Ini sudah salah. Kau pilih ke sini, tetap salah engkau. Dosa jariah namanya. Ya, jadi orang minum khamar, ya minum khamar itu bukan khamar aja, kata Nabi yang haram, yang membuat botolnya, yang membuat capnya, kendaraan, semua dosa jariah. Yang makan riba al-muwakkil, yang menulisnya al-katib, yang saksinya, semua dosa itu. Nanti kalau saya fatwakan ini nanti tergerus itu suaranya. Tapi syariat begitu mengarahkan. Oh, Allah mungkin tajam. Ya, arahnya. Jadi itulah sesuai syariat. Saya nggak mengarang-arang itu. Nah, ini demikian subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.